Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan buat semua teman-teman yang pada saat ini, dan saya berharap teman-teman saat ini sedang berbahagia dan sehat selalu. Kembali lagi bersama dengan saya, Dr. Nancy Megawati Simanjuntak di sesi yang ke-11, dan hari ini kita akan belajar mengenai notasi ilmiah. Tanpa berlama-lama, yuk mari teman-teman kita akan belajar lebih dalam lagi apa itu notasi ilmiah. Notasi ilmiah adalah sistem lambang atau tanda yang memang menggambarkan bilangan nada-nada dan ujaran. Jadi kalau kita bisa mengategorikan notasi ilmiah sebenarnya adalah proses pelambangan nada atau ujaran dengan tanda huruf, catatan pendek, atau mungkin segala sesuatu yang berkaitan dan sifatnya secara ilmiah dan berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Jadi bisa dikategorikan atau bisa kita simpulkan bahwa notasi ilmiah adalah ilmu tentang sistem lambang atau tanda yang menggambarkan bilangan nada atau ujaran dengan tanda huruf KBBI. Jadi kalau semuanya kita bisa mengategorikan notasi ilmiah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses penulisan ilmiah, teman-teman, yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia. Entah itu tanda baca, entah itu huruf bacanya, entah itu gaya penulisannya, huruf kapital, koma, tanda seru, dan sebagainya. Nah, cara penulisan yang mengakomodasi nilainya terlalu besar atau kecil dengan mudah ditulis dalam notasi desimal standar. Nah, notasi ilmiah inilah yang memiliki sejumlah sifat yang berguna dan umumnya digunakan dalam kalkulator oleh para ilmuwan, matematikawan, dokter, dan insinyur atau ensiklopedia umum. Jadi bisa kategorikan secara sederhananya notasi ilmiah adalah metode penyederhanaan angka yang semula bernilai sangat besar atau sangat kecil supaya lebih mudah dibaca. Nah, kalau kita bicara tentang notasi ilmiah, maka kita akan bicara mengenai kutipan. Dan di dalam bahasa Indonesia ada dua jenis kutipan. Kutipan secara langsung dan kutipan tidak langsung. Sebelum kita bicara tentang jenis-jenisnya, maka kita akan perlu menyamakan persepsi terlebih dahulu mengenai apa itu konsep dari kutipan. Mengutip artinya mengambil pernyataan seseorang dari sumber-sumber tertentu seperti misalnya buku, artikel atau artikel yang telah dipublikasikan di jurnal, buku, atau berita online. Segala sesuatu yang memang harus bersifat ilmiah dan tidak bersifat hoax. Jadi memang ada sumber nyatanya dan memang bersifat fakta dan by data. Nah, mengutip ini tujuannya adalah untuk menyampaikan atau menguatkan paparan sang penulis. Agar ketika kita berpendapat, misal saya berpendapat bahwa hari ini akan turun hujan. Nah, saya akan menyatakan pendapat saya diperkuat dengan pendapat saya yang menyatakan bahwa hari ini akan turun hujan diperkuat oleh prediksi BMKG per hari ini yang dinyatakan bahwa nanti malam akan turun hujan. Misalnya seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika kita berpendapat, calon ilmuwan dan ilmuwan wajib harus ada sumber yang memperkuat argumennya. Bagaimana jika tidak ada sumbernya, Bu Nancy, atau memang belum terdata atau belum ada sumber yang valid? Maka teman-teman boleh menjadi narasumber atau orang yang pertama menyampaikan opini atau pandangan tersebut. Nah, kita akan bicara mengenai kutipan. Kutipan langsung adalah kutipan yang sama persis dengan kalimat yang diambil atau sebagian kalimat yang tertulis pada sumbernya. Artinya begini teman-teman, kalau kita bicara tentang kutipan langsung, biasanya kutipan langsung ini diberi tanda petik dua, gitu ya. Dibuka dengan tanda petik dua dan ditutup dengan tanda petik dua. Artinya apa? Mengapa diberi tanda petik dua? Karena memang pernyataan tersebut langsung dikutip tanpa mengubah, tanpa memparafrasakan. Misal seperti tadi saya bilang, hari ini akan turun hujan, maka teman-teman kata Bu Nancy, koma, gitu ya, tanda petik dua, hari ini akan turun hujan, tanda petik dua, titik. Itu adalah kutipan langsung. Nah, bagaimana dengan kutipan tidak langsung, Bu Nancy? Kutipan tidak langsung tidak menggunakan tanda petik dua. Karena kutipan tidak langsung artinya tidak langsung ambil kemudian kopas langsung, teman-teman. Bukan seperti kutipan langsung. Kutipan tidak langsung artinya mengambil beberapa kalimat atau paragraf atau beberapa pernyataan dari sebuah sumber yang memang teman-teman pilih, kemudian diubah dan dituliskan kembali tanpa mengubah maknanya. Misal, kalau kutipan langsung tadi kata Bu Nancy, tanda petik dua hari ini akan turun hujan, ditutup dengan tanda petik dua juga di kutipan langsung. Nah, di kutipan tidak langsung bagaimana? Bu Nancy berpendapat
Menurut prediksi beliau, akan adanya hujan yang tercurah ke bumi di hari ini dan diprediksi akan turun pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tampak tanda kutip 2 dan dipaparkan kalimatnya, gitu ya teman-teman, tapi tidak mengubah maknanya. Contoh kutipan langsung seperti apa? Ini dia teman-teman, kutipan kurang dari 4 baris itu seperti apa penulisannya, gitu ya. Nah, Sudarmaji tahun 2021 di halaman 23 mengatakan tanda petik 2. Ini adalah kutipan langsung. Motivasi adalah dorongan yang mendorong tindakan seseorang berdasarkan motifnya, gitu ya. Ada beberapa kutipan di sini, ada 2 kutipan langsung karena memang ada 4 tanda kutip dan tanda petiknya adalah double ya, teman-teman ya. Jadi kutipannya ini saya masuk. Jadi double kutipan. Tanda kutipnya adalah tanda kutip 2. Oke, bagaimana kalau ini adalah contoh kutipan kurang dari 4 baris? Jadi bisa dimasukkan seperti ini karena memang kutipannya hanya berisi 1 kalimat saja menurut Sudarmaji. Bagaimana kalau kutipannya lebih dari 4 baris? Nah, tolong diperhatikan teman-teman. Ketika kutipan langsung kurang dari 4 baris, maka boleh seperti paragraf. Ini yang saya bilang ya. Yang saya akan ini kan. Jadi seperti ini. Ini adalah kutipan yang memang kurang dari 2 baris. Sorry, kurang dari 4 baris seperti ini. Nah, bagaimana dengan kutipan yang lebih dari 4 baris akan menjorok ke dalam? Teman-teman bandingkan kalau ini tidak menjorok ke dalam, kalau ini dia agak ada spasi ke dalam. Gitu ya. Jadi yang spasi yang saya maksud itu seperti ini teman-teman. Ini menjorok ke dalam. Oke ya. Jadi dia menjorok ke dalam. Beda dengan ini. Kalau ini dia lurus, kalau ini dia masuk dulu ke dalam, baru lurus. Paham ya? Gitu ya, teman-teman ya. Jadi inilah pembedanya ketika kutipan kurang dari 4 baris dan kutipan kurang dari dan lebih dari 4 baris. Oke. Ini contoh kutipan langsung. Contoh kutipan tidak langsung seperti apa? Saya akan back terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke. Kutipan tidak langsung seperti yang saya contohkan tadi di awal, diubah contoh satunya seperti ini. Motivasi adalah dorongan yang mendukung tindakan seseorang berdasarkan motifnya, buka kurung sumbernya, sitasinya. Sumber kutipannya adalah Sudarmaji tahun 2001, halaman 23. Berarti diubah. Ini adalah kutipan yang memang isinya cuma 1 baris, 2 baris. Kalau yang di bawahnya tetap menjorok ke dalam karena memang berisi kutipan tidak langsungnya berisi lebih dari 4 baris atau sama dengan 4 baris. 1, 2, 3, dan 4. Ini contohnya. Oke. Perbedaan bahasa Latin. Teman-teman, ketika kita menulis karya ilmiah, maka kita akan sering menjumpai istilah-istilah seperti ibid, op, titik sit gitu ya, atau log titik sit. Kalau kita ngomongnya adalah citation gitu ya, atau mungkin lokasi dari citation tadi. Nah, ibid ini sebenarnya kependekan dari apa? Ibid ini kependekan dari kata ibidem, yang berarti tempat yang sama. Jika suatu pustaka atau sumber yang baru saja dikutip dan belum diselingi sumber pustaka lain, dan akan dikutip lagi, maka cukup menggunakan ibid, teman-teman. Gitu ya. Jadi ibid ini contoh ada kutipan, terus dikutip lagi gitu ya. Jadi teman-teman silakan kutipnya itu langsung tulis ibid halaman 13. Jadi kutipan yang pertama itu ada di halaman 13, dikutip lagi mungkin di halaman 26, itu boleh. Jika ibid ini merujuk pada halaman yang sama dengan karangan yang sebelumnya, maka ibid ini harus diganti dengan lokasi sit atau log sit. Gitu ya teman-teman ya. Jika ibid ini merujuk pada halaman yang sama dengan karangan yang sebelumnya, maka kita akan mengubah dengan lokasi sit. Nanti akan saya berikan contohnya di bawah. Dan apa yang berhubungan dan apa istilah dari opsit? Opsit itu ada operesitato dan locusitato, gitu ya. Jadi operesitato itu artinya telah dikutip, sedangkan locusitato artinya dikutip dari tempat yang sama. Nah, teman-teman tolong diperhatikan ini dia perbedaannya. Kalau ibid, gitu ya, atau ibidem, ditulis di bawah catatan kaki yang mendahuluinya dan tidak dipakai apabila ada catatan kaki lain yang menyelingi.
Jadi ibit ini cenderung hanya satu kali pakai dan ditaruh di bawah, biasanya seperti di bawah ini teman-teman, ada catatan kaki dan tulis ibit. Nah, bagaimana dengan operis citato? Berarti dalam karya tersebut telah disebut. Tadi sudah kita pahami bahwa operis citato itu artinya telah dikutip. Jadi sudah ada di dalam naskah tersebut dan dalam catatan kaki tersebut, gitu ya. Dan mau dikutip lagi, gitu ya teman-teman ya. Jadi merujuk buku sumber yang telah disebutkan dan diselingi sumber yang lain. Artinya diselingi sumber yang lain itu bagaimana? Jadi kalau ibit tadi tidak diselingi teman-teman ya. Jadi ibit itu hanya boleh satu di catatan kaki. Tapi kalau opere citato atau op.sit gitu ya, maka boleh lebih dari satu. Nah, bagaimana dengan lokus citato atau log.sit tadi? Berarti di tempat yang telah disebutkan, jadi merujuk sumber data pustaka yang sama yang berupa buku atau kumpulan esai tadi. Jadi misal, gitu ya, IBIT ini contohnya apa teman-teman? IBIT misalnya tahun 2023, Nancy tahun 2023 misalnya begitu ya. Nah kalau operation itu berarti Nancy 2023 halaman keberapa? Sedangkan kalau logsit artinya Nancy gitu ya 2023 gitu ya di halaman yang keberapa di operasinya tadi gitu ya. Jadi ini dia teman-teman, ini contohnya RR Niti Maskara opposite halaman 111 gitu ya. Kemudian nanti logsit, ini dia empatnya gitu ya. Jadi ini sudah pernah dikutip di halaman 100. Ini juga sudah pernah dikutip di halaman 45 gitu ya. Oke, ini dia 49 artinya merujuk buku sebelumnya. Jadi kalau kita bilang IBIT halaman 49, berarti kita akan melihat, kita akan kembali bahwa kutipan IBIT ini sudah ada di halaman 49. Misalnya begitu ya, catatan kaki. Dan ditulis logsit, misalnya jika memang dikutip kembali. Misalnya apa? Sumber Stephen P. Lab pada catatan kaki 3. Ini opposite, halaman artinya mengutip kembali pada halaman 100 tadi. Oke ya. Jika dari penulis yang sama digunakan lebih dari satu buku dan pernah disebutkan sebelumnya, maka ditulis nama penulis yaitu tahun dan sumber saja pada catatan keberapa. Misalnya seperti ini. Ferdian, tindakan kecil orang besar, seperti ini ya teman-teman ya. Ini kutipannya, kemudian ini sumber kutipannya, kemudian ibit. It at-nya tahun 29. Gitu ya. Jadi kita bisa melihat ibitnya di halaman 29. Nah, seperti ini. Jadi ini catatan kakinya. Ya. Contoh catatan kaki seperti ini teman-teman, tidak perlu bingung-bingung, sudah ada contohnya nih ya. Nah, catatan kaki itu yang di bawah ini. Gitu ya, teman-teman ya. Ini dia catatan kaki. Jadi sumbernya ada di mana? Seperti itu. Oke, sekian saja dari saya teman-teman. Mungkin jika ada pertanyaan bisa japri saya atau WhatsApp saya. Saya akhiri dulu paparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan buat teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di sesi yang ke-12 bersama dengan saya. Sehat selalu dan jangan lupa untuk berbahagia. Terima kasih teman-teman.